Assalamualaikum. Hai, saya Nurul Hikmah Fauziah, CGP Angkatan 9, Kota Bandung. Saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dengan tema pendidikan yang berpihak pada murid menurut Ki Hajar Dewantara. Baik, silakan simak video berikut ini. Anak-anak, tugas di rumah hari ini adalah menulis cerita memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Besok tugas tersebut kalian ceritakan di depan kelas ya. Ibu tunggu tugasnya dikerjakan, jangan lupa di rumah ya. Iya, Bu. Tugas hari ini sangat sulit ya. Saya sangat tidak bisa menulis cerita. Saya bisanya menulis puisi. Saya bisanya menggambar. Kalau saya sih senang sekali tugas hari ini karena saya sangat senang menulis cerita. Kalau kamu sih memang sudah berbakat dalam menulis. Enak sekali ya kamu. Kamu tidak akan kesulitan dalam menulis cerita. Bu Rini, tadi saya lihat anak-anak sedang membicarakan tugasnya untuk di rumah hari ini ya. Betul sekali, Pak. Tadi memang saya menugaskan anak-anak di rumah untuk menuliskan cerita memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Memang kenapa ya, Pak? Begini Bu, kita tidak bisa memaksakan kehendak atau keinginan kita sendiri sebagai guru. Kita harus mempertimbangkan bakat dan minat murid kita. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang holistik, di mana murid dibentuk untuk menjadi lisan yang berkembang secara utuh. Peran pendidik seperti seorang petani, murid itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani di lahan yang telah disediakan. Dengan demikian, bahwa peran guru adalah menuntun murid agar dapat mengembangkan potensi kodrat yang mereka miliki. Murid hendaknya diberi kebebasan untuk memilih cara mana yang mereka sukai untuk mengembangkan potensi kodratnya. Pembelajaran saat ini pembelajaran yang berpusat pada murid, bukan lagi berpusat pada guru, di mana murid harus dijadikan sebagai subjek atau pembelajaran, sehingga pengetahuan atau pengalaman belajar yang diperoleh menjadi sangat bermakna. Oh, begitu. Baik kalau begitu, Pak. Saya akan merubah tugas mereka menjadi berpusat pada murid. Mereka akan menuliskan cerita dengan cara mereka masing-masing, baik itu dalam menggambar ataupun dalam bercerita. Terima kasih, Pak, atas sarannya. Anak-anak, tugas di rumah menulis cerita memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Kalian boleh menuangkannya dalam bentuk tulisan, gambar, puisi, ataupun yang lainnya yang sesuai dengan bakat kalian masing-masing ya. Ibu tunggu besok tugasnya sudah selesai. Iya, Bu.
Sudah selesaikah tugasnya, anak-anak? Siapa yang akan bercerita memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus? Coba, siapa ya? Saya, Bu, saya. Saya sangat senang sekali mengikuti perlombaan untuk memperingati kemerdekaan 17 Agustus. Saya menulis cerita pengalaman saya memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menuntun segala kodrat pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak-anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Maka bahwa kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu tiada lain ialah segala kekuatan yang ada dalam hidup batin dan hidup lahir dari anak-anak itu karena kekuasaan kodrat. Peran pendidik. Kita kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya dan tumbuhnya itu. Melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, melakukan pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Guru harus memahami karakteristik setiap murid dan guru harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Tantangannya adalah guru yang belum memahami secara menyeluruh mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, kurangnya motivasi belajar murid dalam mengikuti pembelajaran, serta kurangnya komunikasi antara sesama rekan sejawat dalam pengembangan pembelajaran yang berpusat pada murid. Solusinya adalah guru melakukan pelatihan ataupun workshop untuk pengembangan diri agar terus dapat berubah ke arah yang lebih baik. Guru sebagai pembelajar harus terus belajar, melakukan pembelajaran yang inovatif dan kreatif agar murid dapat mengikuti pembelajaran yang menyenangkan. Guru harus selalu berkolaborasi dalam merefleksikan dan membuat tindak lanjut pembelajaran yang berpusat pada murid. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum.